Puji Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur hormat hanya kepada Tuhan, karena Dia masih memberi kesehatan. Kita boleh memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita buka Alkitab kita. Kita buka kitab 2 Timotius 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Kita akan sama-sama membaca pada hitungan yang ketiga. 2 Timotius 3 ayat 1. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Amin. Amin. Nah, firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita pasti merasakan akhir-akhir ini, bahkan sekarang adalah merupakan akhir di akhir zaman. Kita pasti merasakan bagaimana situasi dan kondisi saat ini. Sering terjadi masa-masa yang sukar, bahkan apa yang tidak pernah terjadi kita sudah rasakan. Seperti beberapa tahun ini, sudah hampir 3 tahun kita tidak bebas melakukan aktivitas seperti biasa karena situasi dan kondisi penyakit menular, yaitu COVID-19. Nah, kenapa kita mengalami masa-masa yang sukar? Coba kita buka di dalam kitab Lukas pasal 21. Lukas pasal 21 ayat 10 dan 11. Lukas 21 ayat 10 dan 11 dikatakan di situ, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, sekarang ini sedang terjadi, firman Tuhan ini sedang tergenapi di dalam seluruh kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, keadaan ini sedang kita alami di akhir zaman ini. Nah, karena itu bagaimana kita di dalam menyikapi keadaan ini? Bagaimana kita menghadapi keadaan akhir zaman yang sukar ini? Bagaimana kita
raja. 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 9. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asir, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Selanjutnya sampai 9. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta mencari pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Selanjutnya, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Selanjutnya sampai 9. Kuatkanlah Engkau ya Allah. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampah, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Yosafat waktu di dalam kesesakan yang dilakukan adalah mencari Tuhan. Dia mengumpulkan seluruh orang Yehuda untuk mencari Tuhan dan menyuruh seluruh bangsa Yehuda untuk melakukan puasa. Itulah yang dilakukan oleh Raja Yosafat di dalam menghadapi ketakutan yang dirasakan saat itu, karena sudah datang orang Moab dan Edom untuk menyerang. Tetapi karena ketakutannya, yang dilakukan adalah mencari Tuhan. Nah, bagaimana kita sekarang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus? Kalau kita berada dalam kesesakan, kalau kita dalam keadaan sulit, kalau kita berada dalam pergumulan dan persoalan yang sangat berat, kemanakah kita pergi? Apakah kita lakukan seperti yang dilakukan Raja Yosafat, mencari Tuhan dan bahkan berpuasa? Atau pergi kepada keluarga, atau bahkan pergi kepada orang pintar atau dukun? Sebagai anak Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini, kalau berada dalam kesesakan, pasti kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Dua Tawari 20 ayat 21. 2 Tawari. Dua Tawari 20 ayat 21. Dua Tawari 20
Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Amin. Nah, jadi selain mencari Tuhan, selain berpuasa, Raja Yosafat menyuruh untuk menaikkan nyanyian pujian syukur kepada Tuhan. Mereka menaikkan pujian, menyanyikan syukur kepada Tuhan. Nah, setelah mereka menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan, maka Tuhan menolong mereka membuat penghadangan kepada musuh-musuh mereka. Seperti di dalam ayat 22 dan 23 dikatakan di situ. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Ammon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Nah, itulah yang dilakukan Tuhan karena Yosafat dan penduduk Yehuda mencari Tuhan, menaikkan pujian syukur dalam kesesakan, sehingga musuh-musuh mereka dihadang oleh Tuhan sendiri. Bahkan musuh-musuh mereka sendiri yang berperang saling membunuh. Mereka baku bunuh. Sehingga setelah mereka saling membunuh, maka dampak yang didapat oleh orang Yehuda dan Yosafat, yaitu di dalam ayat 25 dikatakan di situ, ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Nah, jadi setelah mereka mencari Tuhan, menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan, mereka mengalami kemenangan karena Tuhan sendiri yang menghadang musuh-musuh mereka. Dan bahkan akhirnya Tuhan memberkati mereka dengan menjara. Coba kita bayangkan bagaimana mereka tadinya yang mau diperangi, tetapi akhirnya berbalik, terjadi pembalikan keadaan. Yang tadinya bangsa Yehuda yang akan dihabisi oleh orang Moab dan Edom, tetapi terjadi pembalikan keadaan dibuat oleh Tuhan sendiri, sehingga semua musuh-musuh mereka mati saling bunuh-membunuh. Akhirnya Yosafat dan orang Yehuda pergi menjara. Sampai 3 hari mereka mengambil jarahan itu. Sungguh dahsyat, hebat, luar biasa. Bagaimana Tuhan membuat perkara yang besar bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Amin. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita senantiasa berharap dan berseru kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat meluputkan kita dari setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Terutama di akhir zaman ini, banyak hal yang akan membuat kita khawatir. Banyak hal yang membuat kita akan kesesakan di dalam menjalani hidup. Tetapi apabila kita mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan luput dari segala persoalan hidup. Akan diberi solusi yang terbaik. Sekalipun dalam proses itu mungkin kita juga akan merasakan bagaimana kesesakan itu. Tetapi pada akhirnya kita akan menerima hasil yang begitu memuaskan, karena Tuhan kita yang berperang melawan musuh-musuh kita. Tuhan yang memberi jalan keluar dalam setiap persoalan kita, sehingga kita diberkati dengan melimpah. Kita bisa lihat juga bagaimana tokoh-tokoh Alkitab dalam berdoa di dalam setiap persoalan dan pergumulan ini. Ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita lihat, seperti yang pertama saya bisa buka di sini.
berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana Yabes berdoa meminta bagaimana Tuhan supaya memberkati dan memperluas daerah yang dimiliki oleh Yabes. Dia dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua bisa kita lihat dan kita teladani bagaimana Elia di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18 dikatakan di situ, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Amin. Nah, dikatakan di dalam ayat ini bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi karena dia mengalami kesesakan karena nabi-nabi Tuhan sudah dibunuh, maka dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang diminta oleh Nabi Elia dikabulkan Tuhan. Karena apa? Karena dia sungguh-sungguh ada kesungguhan hati di dalam berdoa kepada Tuhan. Cobalah kita bayangkan bagaimana Elia berdoa supaya hujan tidak turun ke bumi. Dan hujan pun tidak turun 3,5 tahun, 3 tahun dan 6 bulan. Dan setelah itu dia berdoa juga supaya turun hujan. Dan hujan turun. Nah, bagaimana dahsyatnya kuasa doa daripada Elia. Nah, demikian juga yang ketiga bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 44. Lukas pasal 22 Lukas pasal 22 ayat 44. Dikatakan di situ, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini adalah Yesus sendiri sebagai manusia biasa. Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Waktu dia berada di dunia, dia 100% manusia sama seperti kita. Dia adalah manusia yang merasakan sakit, merasakan lapar. Itu buktinya bahwa dia adalah manusia biasa sama seperti kita. Nah, waktu dia berdoa di taman Getsemani sebelum dia ditangkap, dikatakan di ayat 44 ini, dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita belum pernah berdoa seperti Yesus ini, ya. Mungkin kita belum pernah berdoa sampai mengeluarkan keringat kita sampai seperti titik-titik darah karena dalam keadaan ketakutan. Tetapi dengan kesungguhan, dia tetap berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan bahkan di akhir doanya dikatakan, kalau boleh Bapak, lalukanlah cawan ini daripada aku. Bagaimana penderitaan yang akan dialaminya, sehingga membuat dia ketakutan. Tetapi dia hanya berdoa dan berserah. Dengan sungguh-sungguh dia berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi kita bisa belajar
sukacita di hati kita, ada ketenangan di hati kita. Sekalipun banyak pergumulan, sekalipun banyak persoalan hidup, tetapi apabila kita berdoa mencari Tuhan, maka damai sejahtera itu akan diberikan kepada kita. Sukacita itu akan diberikan kepada kita. Memang berdoa itu kadang sangat melelahkan. Karena saya seorang pendoa, kadang juga adanya saat-saat jenuh dalam berdoa. Ada saatnya. Karena segala sesuatu ada waktunya. Tetapi apabila kita tetap bertekun dalam doa, itu akan hilang sendiri. Kita mau belajar taat. Kalau kita mau belajar setia kepada Tuhan. Ketaatan itu sangat sulit untuk kita lakukan. Tapi apabila kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan akan memberi kekuatan. Dengan kita tekun berdoa, setiap persoalan dan pergumulan hidup kita, maka akan kita rasakan dengan penuh sukacita. Kita lalui dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita, sehingga tidak ada keluh kesah. Tidak ada sungut-sungut. Karena sungut-sungut itu menghambat jawaban doa kita. Sungut-sungut itu menghambat jawaban doa kita. Sebagaimana kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka diputar Tuhan di padang gurun sampai 450 tahun. Karena apa? Karena selalu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Sering menyembah patung-patung, mengikuti bangsa-bangsa yang mereka lalui. Jadi sungut-sungut menghalangi doa kita dijawab oleh Tuhan, menghalangi berkat Tuhan turun atas kita. Karena itu tetaplah kita kuat di dalam Tuhan. Kita selalu minta Roh Kudus untuk memberi kekuatan bagi kita. Apalagi kita baru merayakan hari peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kita sudah dipenuhi dengan kuasa otoritas Allah. Nah, dengan kuasa itu kita mampu mengalahkan keinginan daging. Kita mampu mengalahkan keangkuhan hidup. Kita mampu mengalahkan hal-hal duniawi. Karena apa? Karena kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, jadi tadi yang pertama, langkah-langkah untuk kita terhindar dari segala kesulitan di dalam menjalani hidup di akhir zaman adalah mencari Tuhan. Nah, sedangkan yang kedua, langkah-langkah untuk kita terhindar dari segala kesesatan, yaitu kita harus bangkit. Harus bangkit. Kita buka dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 18. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 18 dikatakan demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Amin. Nah, jadi kita supaya terhindar dari segala kesesakan di akhir zaman, maka kita harus bangkit. Kita harus bangkit sebagai gereja Tuhan yang dipanggil dan dipilih Tuhan
tidak akan mampu kita melawan keinginan daging. Contohnya, mungkin seringnya kita dibangunkan Tuhan untuk berdoa jam 3 pagi. Tetapi kalau bukan Tuhan, bukan Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita, pasti kita mengatakan sebentar lagi, atau mungkin tidak diindahkan apa yang diberikan oleh Tuhan sehingga tetap tidur sampai akhirnya tertidur. Tetapi apabila Roh Kudus ada di dalam hati kita, pasti Roh Kudus memampukan kita dan mengingatkan kita untuk kita duduk manis, berdoa mencari hadirat Tuhan sekalipun kita capek. Saya rasakan sendiri, sebagaimana seperti waktu kebaktian 10 malam itu. Itulah dulu saya katakan capeknya ya, karena kadang waktu itu aku nggak ada waktu istirahat sama sekali. Karena tidak ada waktu istirahat, apalagi selalu dibangunkan aku setengah 3 atau jam 3. Tapi aku belajar taat, sekalipun badanku sebenarnya secara fisik lemah sekali, dan bahkan sampai sekarang, kalau boleh dikatakan, mungkin kalau saya periksa mungkin tak, karena demamnya aku udah berapa hari. Tapi aku gak mau tinggal diam untuk itu. Mau ibadah selalu ibadah malam, mau ibadah jam berapa, tetap aku pergi. Sampai sekarang badanku ini masih panas ya, meriah. Tapi aku gak peduli dengan itu. Gak lebih besar kuasa penyakit daripada kuasa Tuhan yang ada padaku. Gak akan lemah aku karena penyakit itu. Cuman asal aku agak lapar, tambah meriang lagi, tambah panas. Terpaksa aku mau malam juga ku bantai makan. Kupaksa aku sekarang harus banyak makan. Karena apa? Karena badanku masih kurang fit. Karena kalau sudah agak lapar, pasti badanku panas, meriang. Seperti inilah, karena sudah mungkin tadi pagi udah jam berapa sarapan, sekarang udah agak lapar sedikit. Ya kan meriang dia, agak panas. Tapi nanti kalau udah makan dia pulih kembali. Nah, jadi yang jelas, kalau bukan karena Tuhan, aku tidak akan mampu bangun jam 3 atau jam 4. Tidak akan mampu aku bangun setengah 3. Udah berdoa aku nanti jam 6 bangun lagi berdoa, ibadah lagi dengan sejuk. Tidak akan mampu aku melakukan itu kalau bukan Roh Kudus yang ada di hati. Kalau dari segi fisik, sangat capek aku saat ini. Apalagi saat ujian sekarang, banyak pekerjaan yang harus dilakukan sehingga tidak ada waktu istirahat. Yang harusnya memang kalau sudah bangun seperti ini, istirahat. Tetapi tidak ada waktu istirahat, karena waktu tidur aja hanya 3 jam malam. Sehingga membuat badan kurang fit. Tetapi karena Tuhan Yesus, aku kuat, dan sekalipun mungkin badan paling meriang, agak panas, aku katakan bahwa penyakit tidak berkuasa atas tubuhku, aku kalahkan penyakit sehingga aku tetap kuat. Haleluya. Sehingga kekuatan dan kesehatan ku terima. Nah, jadi yang jelas kita harus bangkit. Seperti dikatakan dalam ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Diingatkan Tuhan supaya kita perhatikan bagaimana cara hidup kita. Diingatkan Tuhan supaya kita jangan seperti orang bebal yang tahu firman Tuhan tapi tidak dilakukan, itu orang bebal. Yang tahu kebenaran tapi tidak dilakukan. Nah, tetapi kita diajar untuk menjadi orang bijaksana, orang yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, karena itu biarlah masing-masing kita introspeksi diri, bagaimana kehidupan kita, bagaimana pelayanan kita kepada Tuhan, bagaimana kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Jangan kita hanya sibuk dengan melayani orang lain, padahal hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan tidak ada hubungan yang intens. Hubungan pribadi dengan Tuhan yang paling utama yang harus kita bangun di dalam perjalanan hidup. Paketku supaya aku bisa lebih fokus untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Nah, jadi mau dibilang orang juga kolot nggak apa-apa lah. Yang penting aku yang tahu bagaimana kehidupanku dan bagaimana hubunganku dengan Tuhan yang harus kubina lebih erat lagi sehingga hidupku ini berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Karena apabila kita tidak berkenan
sehingga diberikan roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar untuk mencintai Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sedangkan yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari segala kesulitan, yaitu kita bisa buka di dalam Roma 8. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Dikatakan di situ, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Jadi yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari segala kesesakan, yaitu bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Jadi apabila Yesus ada di dalam hidup kita, kita akan dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu biarlah seluruh kehidupan kita serahkan kepada Yesus. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kita telah ditebus dengan darah Yesus, dengan darah yang mahal, dengan tunai kita dibayar. Karena itu biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita. Entah itu penyakit, entah itu kelaparan, entah ketelanjangan, kemiskinan, dan apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang penting kita tetap melekat kepada Yesus, tetap kita mencintai Yesus dengan sepenuh hati kita, sehingga kita menjadi umat-umat pemenang, bahkan pewaris kerajaan surga yang kekal. Karena Tuhan Yesus menyediakan tempat itu bagi kita, sehingga kita menjadi anak-anak pemenang. Karena itu biarlah hati kita tetap kita pelihara untuk mengasihi dan mencintai Yesus, mencari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Amin. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini memberi kekuatan bagi kita, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengajari kita, memberikan hikmat yang lebih lagi untuk kita lebih dalam memahami Tuhan.